Suara gesekan halus antara ujung pulpen gel hitam dan kertas tebal laporan keuangan menjadi satu-satunya melodi yang mengisi ruang kerja berpilar kokoh itu. Di luar hujan sore, belum sepenuhnya reda meninggalkan aroma tanah basah yang menyusup melalui sela-sela jendela kayu jati berukuran besar. Ratih menghela napas pelan jemarinya yang lentik, namun kokoh bergerak lincah di atas tombol kalkulator ilmiah miliknya. Sebagai seorang akuntan senior di salah satu firma audit terkemuka di Jakarta, angka adalah bahasa yang paling ia pahami. Angka tidak pernah berbohong, tidak memiliki motif tersembunyi, dan tidak pernah menggunakan topeng kesopanan untuk menusuk dari belakang. Baginya, angka adalah ruang aman di mana logika berdiri mutlak tanpa distorsi emosi. Di hadapannya saat ini, terhampar lembar kendali, renovasi rumah kolonial yang sedang mereka tempati. Rumah berarsitektur Hindia Belanda ini berdiri megah di kawasan cagar budaya kota, menampilkan sisa-sisa kejayaan masa lalu melalui ubin tegel, bermotif geometris, dan langit-langit setinggi 4 meter. Ratih telah menghabiskan 80% dari seluruh tabungan kerja kerasnya selama hampir 10 tahun untuk menebus merestorasi dan menghidupkan kembali rumah yang sempat terbengkalai ini. Namun di sudut kanan bawah dokumen kepemilikan yang tersimpan di laci, rahasianya nama yang tercantum, bukanlah namanya melainkan nama Harsa suaminya. Ratih masih mengingat dengan jelas bagaimana keputusan itu diambil setahun lalu, sebuah kompromi pahit yang ia telan bulat-bulat demi meredam gejolak ego keluarga besar Harsa. Ibu Lastri, sang ibu mertua telah menegaskan dengan untayan kalimat halus, namun menekan bahwa dalam adat keluarga mereka tabu bagi seorang istri untuk mencantumkan namanya sendiri di atas aset utama rumah tangga. Karena hal itu sama saja dengan mengebiri kejantanan Harsa sebagai kepala keluarga di mata lingkaran sosial mereka. Demi ketenangan rumah tangga dan demi membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa menjadi istri yang berbakti sekaligus wanita karir yang sukses, Ratih mengalah. Ia percaya bahwa cinta dan pengorbanan finansialnya akan dihargai sebagai fondasi yang kokoh, bukan sebagai senjata yang suatu hari nanti akan berbalik arah menusuk dadanya sendiri. Dari arah pendopo depan yang luas, lamat-lamat terdengar denting sendok. Beradu dengan cangkir porselen, diselingi tawa renyah wanita-wanita paruh baya yang terdengar begitu dipaksakan. Hari ini adalah hari arisan terah keluarga besar Baskoro, sebuah agenda rutin yang bagi Ibu Lastri jauh lebih penting daripada kewajiban ibadah apapun. Ratih menutup buku laporannya, merapikan letak kacamatanya, dan berdiri dari kursi kerjanya. Tubuhnya terasa lelah setelah seminggu penuh bergulat dengan audit eksternal klien korporasi. Namun ia tahu tidak ada ruang untuk beristirahat hari ini. Langkah kakinya terdengar ritmis saat ia berjalan menuju area pendopo, tempat di mana puluhan mata langsung tertuju padanya. Ibu Lastri sedang duduk di kursi ukiran Jepara yang paling tinggi, dikelilingi oleh para sepupu dan tetangga elit termasuk Ibu Broto yang mengenakan kebaya sutra modern dengan perhiasan berlian yang mencolok di jemarinya. Begitu, Ratih melintas membawa nampan berisi teko teh melati hangat dan kudapan pasar premium yang sengaja ia pesan dari catering terbaik. Atmosfer ruangan mendadak bergeser. Tidak ada satupun dari mereka yang menawarkan tempat duduk untuk Ratih, bahkan kursi kosong di sudut ruangan pun sengaja ditaruh tas-tas bermerek milik para tamu. Ibu Lastri memandang Ratih dengan senyum simpul yang tidak pernah mencapai matanya, sebuah tatapan yang selalu membuat Ratih merasa seperti seorang pelayan sewaan di dalam rumah yang ia bayar dengan keringatnya sendiri. Lihatlah Jeng Broto. Tegel ini asli dari tahun 1920-an dulu,
Eyang buyutnya Harsa yang memesan langsung dari pabriknya di Yogyakarta, suara Ibu Lastri beralih dari nada rendah ke nada tinggi yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh seluruh penjuru pendopo. Kami sekeluarga bersyukur sekali, Gusti Allah memberikan jalan bagi Harsa untuk menebus kembali kejayaan Trah Baskoro ini. Memang anak laki-laki yang berbakti dan tahu silsilah keluarga itu beda rezekinya. Rumah ini kembali ke tangan yang berhak, tangan darah murni Baskoro. Ibu Broto mengangguk-angguk sambil mengipasi wajahnya dengan kipas cendana matanya melirik Ratih yang sedang membungkuk untuk menuangkan teh ke cangkirnya tanpa ekspresi. Oh, jadi ini toh rumah legendaris yang sering Jeng Lastri ceritakan. Luar biasa ya, Harsa itu masih muda, tapi sudah bisa mengambil alih aset sebesar ini. Pasti bangga sekali punya anak lanang seperti dia. Jarang ada pegawai daerah yang punya visi budaya sekental ini, puji Ibu Broto dengan nada manis yang menyembunyikan rasa penasaran yang besar. Ibu Lastri terkekeh halus jemarinya yang dihiasi cincin batu giok, mengibas udara dengan anggun. Ah, Jeng Broto, bisa saja. Harsa itu sejak kecil memang dididik untuk tidak melupakan akar budayanya. Bagi kami, kehormatan keluarga itu nomor satu, bukan sekadar menumpuk harta tanpa kejelasan asal-usul. Kalau bukan Harsa yang berdiri di depan siapa lagi? Pemimpin itu harus laki-laki yang memegang kendali atas tanah dan bangunan, supaya berkah leluhur tidak hilang dibawa lari orang luar. Ratih tetap diam, tangannya stabil, saat meletakkan cangkir terakhir di depan Ibu Broto. Kalimat orang luar yang diucapkan Ibu Lastri meluncur begitu saja seperti anak panah yang sudah biasa dilepaskan, menusuk tepat di ulu hati Ratih. Namun, wajah sang akuntan senior tetap lurus, datar dan tenang tanpa riak emosi sedikit pun. Ketika matahari mulai tenggelam dan menyisakan semburat jingga keunguan di langit barat, para tamu arisan perlahan membubarkan diri dengan membawa bingkisan mewah yang juga didanai dari kartu kredit Ratih. Pendopo yang tadinya bising berangsur sunyi, menyisakan kelelahan yang menggantung di udara. Di ruang makan utama, meja panjang kayu jati telah ditata untuk makan malam keluarga inti. Ibu Lastri duduk di kepala meja dengan keangkuhan yang masih tersisa dari acara sore tadi. Di sebelah kanannya Harsa duduk sambil memainkan ponselnya, wajahnya tampak kuyu, namun ada gurat kecemasan yang coba ia sembunyikan di balik senyum tipisnya. Di sebelah kiri Ibu Lastri Danang, si anak bungsu kesayangan, yang berusia 28 tahun, duduk bersandar dengan kaki yang digoyang-goyangkan secara tidak sopan. Jemarinya sibuk mengetik di atas layar gawai dengan tawa kecil yang sesekali lolos dari bibirnya. Ratih keluar dari arah dapur, membawa mangkuk besar berisi sup iga sapi yang aromanya mengepul, memenuhi ruangan. Ia meletakkan mangkuk itu di tengah meja, lalu berjalan menuju kursinya sendiri di ujung meja yang paling jauh dari pusat perhatian. Saat Ratih hendak menarik kursinya, pandangannya tertuju pada tatanan alat makan di hadapannya. Di depan Ibu Lastri, Harsa dan Danang terhampar piring porselen putih dengan pinggiran emas murni koleksi terbaik yang selalu dibanggakan Ibu Lastri sebagai simbol status sosial mereka. Namun, tepat di depan kursi Ratih hanya ada sebuah mangkuk sup porselen kosong berukuran kecil, tanpa piring alas, tanpa sendok, dan tanpa garpu. Ratih berdiri mematung selama beberapa detik, memandangi mangkuk kosong tersebut, sementara 3 orang di sekitarnya mendadak hening, menciptakan suasana mencekam yang seolah menahan napas ruangan itu. Ibu, maaf, sepertinya pelayan lupa meletakkan piring dan sendok untuk saya. Nah, di sini ucap Ratih dengan nada suara yang sangat datar runut dan tanpa intonasi kemarahan, namun cukup tajam untuk memecah keheningan. Ibu Lastri
tidak langsung menjawab. Ia mengambil serbet kainnya, menyeka sudut bibirnya, yang bahkan belum menyentuh makanan, lalu menatap Ratih dengan pandangan dingin yang dibalut senyuman tipis nan beracun. Oh, tidak ada yang lupa Ratih. Ibu sendiri yang menyuruh pelayan menyimpannya kembali, kata Ibu Lastri dengan suara lembut yang terdengar begitu tenang, namun syarat akan intimidasi psikologis. Ratih tidak berkedip, ia menatap mata ibu mertuanya dengan saksama. Boleh saya tahu alasannya, Ibu, tanya Ratih pendek. Ibu Lastri memajukan tubuhnya sedikit, menyandarkan kedua sikunya di atas meja, memperlihatkan dominasi feolalnya yang kental. Ratih, di dalam rumah ini, semua ada tatanannya, ada unggah-ungguh yang harus dihormati. Sore tadi, di depan lingkaran sosial ibu kamu, mungkin bisa berdiri di sana sebagai penyedia fasilitas. Tapi, di meja makan ini, kita bicara tentang hakikat keluarga Baskoro. Kamu itu orang luar yang kami terima karena menumpang rahim untuk meneruskan keturunan dan menumpang nama besar Baskoro agar kamu punya status sosial yang terhormat di masyarakat. Mangkuk kosong itu adalah pengingat Ratih. Tugasmu sebagai menantu di rumah ini adalah memberi makan keluarga, memastikan semua kebutuhan anak dan cucu ibu terpenuhi, bukan ikut duduk sejajar dan menikmati hasilnya seolah-olah kamu yang memiliki tempat ini. Kehormatan rumah ini ada pada darah Harsa, bukan pada uang yang kamu bawa dari luar. Jadi kalau kamu mau makan, ambillah piring plastik di dapur atau tunggu sampai kami selesai. Itu baru namanya tahu diri. Kalimat itu diucapkan tanpa nada tinggi mengalir seperti petuah bijak seorang ibu kepada anaknya, namun esensinya adalah sebuah upaya pembunuhan karakter yang luar biasa kejam. Ratih memalingkan wajahnya perlahan beralih menatap Harsa yang duduk tepat di sebelah ibunya. Harsa yang merasakan tatapan istrinya langsung menurunkan pandangannya ke arah piring porselennya sendiri. Pria berumur 36 tahun itu mendadak sangat sibuk memotong daging iga di piringnya. Tangannya sedikit gemetar, sehingga sendoknya sesekali beradu dengan piring, menimbulkan bunyi berdenting yang canggung. Mas Harsa Ratih memanggil nama suaminya dengan suara yang rendah, namun syarat akan tuntutan penjelasan. Apakah kamu juga menganggap hal yang sama? Apakah menurutmu aku tidak berhak duduk di meja ini? Harsa berdeham, ia menggeser posisi duduknya dengan tidak nyaman melirik ibunya sekilas, sebelum akhirnya berani membuka suara dengan nada defensif yang dipaksakan. Ratih, sudahlah, jangan membesarkan masalah sepele seperti ini. Ibu kan hanya bicara soal adat dan posisi di keluarga. Kamu jangan terlalu sensitif dan perhitungan jadi istri. Lagian, apa salahnya mengalah demi kebaikan bersama? Toh kita semua tahu kamu sudah bekerja keras, tapi menghormati perasaan ibu itu jauh lebih penting daripada sekadar urusan piring makan. Jangan buat suasana makan malam ini jadi rusak karena egomu. Danang yang duduk di seberang Harsa langsung mengeluarkan dengusan tawa yang sinis. Ia menatap Ratih dengan pandangan meremehkan sambil memutar-mutar ponselnya. Alah mbak, tinggal ambil piring sendiri ke dapur aja, repot banget sih. Kebiasaan deh suka drama. Oh ya, sekalian ambilkan es batu dong di freezer es di gelasku. Sudah mencair nih, ucap Danang dengan nada menuntut yang begitu santai, seolah Ratih adalah pelayan pribadinya. Ratih tidak bergerak dari posisinya. Ia tidak menangis, tidak ada setitik pun air mata yang jatuh di pipinya yang tirus. Matanya yang jernih tetap terpaku pada mangkuk sup kosong di hadapannya. Di dalam kepalanya, memori masa kecilnya mendadak berputar seperti proyektor tua yang rusak. Ia teringat saat usianya masih 10 tahun, melihat ibunya sendiri menangis terseduh-seduh di sudut dapur yang sempit setelah diceraikan oleh ayahnya hanya karena keluarga besar sang ayah menganggap ibunya miskin dan tidak selevel. Trauma masa lalu itu, ketakutan akut,
akan kegagalan keluarga yang diekspos ke publik dan motif tersembunyi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi pembuktian diri bahwa ia tidak akan bernasib sama seperti ibunya mendadak berbenturan keras dengan realitas dingin di depannya. Ratih mengingat setiap lembar uang ratusan ribu yang ia transfer setiap bulan untuk melunasi utang judi online. Danang agar nama baik keluarga Harsa tidak tercoreng di lingkungan dinas pemerintahan tempat Harsa bekerja. Ia mengingat bagaimana ia merelakan tabungan berjangkanya dicairkan demi membiayai operasi jantung Ibu Lastri di rumah sakit swasta terbaik, sebuah pengorbanan yang kini sepenuhnya dilupakan dan digantikan oleh narasi darah murni yang omong kosong. Tepat saat keheningan di ruang makan itu mencapai titik jenuh yang mencekam ponsel Ratih yang berada di dalam saku celana kainnya bergetar panjang. Getaran itu terasa konsisten, menandakan sebuah panggilan atau notifikasi penting berskala darurat. Ratih merengkuh ponselnya menyalakan layar, dan sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan prioritas miliknya muncul di baris paling atas. Mata Ratih yang analitis langsung membaca deretan teks tersebut dengan cermat. Pemberitahuan rekening bersama nomor rekening XXX, strip XX. Strip XXXX atas nama Harsa Baskoro _Ratih terdeteksi dalam status pembatasan aktivitas sementara status blokir sepihak. Alasan: adanya pengajuan fasilitas kredit modal kerja macet dengan agunan sertifikat hak milik. Nomor 405. Rumah tinggal atas nama Harsa Baskoro tanpa disertai dokumen persetujuan pasangan yang valid. Jantung Ratih berdegup kencang untuk 1 detik, namun segera kembali ke ritme normalnya yang dingin. Sebagai seorang akuntan, ia langsung paham apa yang sedang terjadi di balik punggungnya. Harsa telah melangkah terlalu jauh. Suaminya telah menggadaikan rumah yang ia bangun. Dengan darah dan air matanya sendiri, mengorbankan masa depan mereka demi sesuatu yang belum ia ketahui. Dan yang paling parah, sistem bank mendeteksi adanya upaya pemalsuan atau manipulasi dokumen. Karena Ratih tahu pasti ia tidak pernah menandatangani surat persetujuan apapun. Ratih memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku dengan gerakan yang sangat pelan dan terukur. Ia menegakkan tubuhnya menatap Ibu Lastri Harsa dan Danang satu persatu dengan tatapan mata yang benar-benar kosong, sebuah kekosongan yang entah mengapa membuat tawa sinis Danang mendadak terhenti dan Harsa menghentikan gerakan sendoknya. Ratih tidak mengeluarkan satu kata pun. Ia tidak berteriak, tidak memaki, dan tidak menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Ia hanya membalikkan badannya perlahan, meninggalkan meja makan tanpa menyentuh makanan sedikit pun, dan melangkah pergi menuju lantai atas, di mana ruang kerja pribadinya berada. Langkah kakinya yang tenang, namun berat menggema di seluruh koridor rumah kolonial itu, meninggalkan 3 orang di ruang makan dalam cengkeraman ketegangan hening yang sangat mencekam, seolah-olah mereka baru saja melihat badai besar yang sedang bersiap untuk meruntuhkan seluruh atap rumah mereka. Tangga kayu jati tua itu berderit pelan di bawah tekanan langkah kaki Ratih yang teratur. Di belakangnya, keheningan ruang makan seolah membeku meninggalkan atmosfer yang syarat akan ketegangan yang belum tuntas. Begitu sampai di ruang kerja pribadinya di lantai 2 Ratih, menutup pintu rapat-rapat. Ia tidak menguncinya karena ia tahu persis dalam hitungan menit konfrontasi yang sesungguhnya akan segera datang. Ratih berjalan menuju meja kerjanya yang rapi, meletakkan ponselnya yang masih menyala dengan layar yang menampilkan notifikasi pemblokiran rekening bersama tersebut. Ia menarik napas dalam-dalam menenangkan detak jantungnya yang sempat berpacu. Sebagai seorang akuntan senior yang terbiasa menangani krisis keuangan korporasi kepanikan,
adalah kemewahan yang tidak boleh ia miliki. Ia menyalakan laptop jemarinya, bergerak taktis membuka portal perbankan, dan memeriksa riwayat pengajuan pinjaman yang tercatat atas nama suaminya. Angka-angka digital memantul di lensa kacamata Ratih, menegaskan sebuah fakta pahit sertifikat rumah yang bernilai miliaran rupiah ini telah dijadikan jaminan untuk pinjaman modal kerja sebesar 500 juta rupiah. Dan statusnya kini tertahan karena ketiadaan tanda tangan fisik dari dirinya selaku istri sah pemilik aset konstruksi. Belum sempat, Ratih menelaah lebih jauh. Rincian dokumen digital tersebut, pintu ruang kerjanya terbuka tanpa ketukan. Harsa melangkah masuk dengan wajah yang pucat, namun dipenuhi gurat defensif. Pria itu buru-buru menutup pintu di belakangnya, seolah takut suara percakapan mereka akan bocor dan terdengar sampai ke telinga ibunya di lantai bawah. Harsa berdiri di dekat meja kedua tangannya, dimasukkan ke dalam saku celana bahan kainnya, yang mulai kusut matanya bergerak gelisah, menghindari tatapan langsung dari istrinya. "Ratih, kamu apa-apaan sih tadi di bawah?" Meninggalkan meja makan begitu saja di depan ibu dan Danang, itu benar-benar tidak sopan. "Kamu sengaja ingin mempermalukan aku sebagai suamimu," suara Harsa. Terdengar agak serak, ada getaran gagap yang samar di ujung kalimatnya, sebuah tanda yang sangat dipahami Ratih, bahwa pria ini sedang menyembunyikan ketakutan yang teramat besar. Ratih tidak langsung merespons. Ia melepaskan kacamata bacanya, meletakkannya di atas meja dengan ketukan pelan yang ritmis, lalu mendongak menatap Harsa dengan mata yang dingin dan menusuk. "Jelaskan ini padaku, Mas," ucap Ratih pendek, sambil memutar layar laptopnya ke arah Harsa, memperlihatkan detail notifikasi penolakan agunan bank akibat indikasi manipulasi persetujuan istri. Harsa memandang layar tersebut, dan dalam sekejap otot-otot di wajahnya menegang. Ia menelan ludah dengan susah payah, memundurkan langkahnya satu tapak, seolah-olah layar laptop itu adalah bara api yang siap membakarnya. "Ratih itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan terbata-bata." Harsa mencoba menyusun kalimat jemarinya, mulai saling bertautan dengan gugup di depan dadanya. "Aku tidak punya pilihan lain, Ratih. Ibu sangat membutuhkan dana itu. Ini demi kebaikan bersama, demi masa depan keluarga kita." Juga lanjutnya dengan tameng kalimat yang selalu ia gunakan setiap kali terjebak dalam kesalahan finansial. Ratih bersedekap bersandar pada kursi kerjanya yang ergonomis, mempertahankan ekspresi datarnya yang justru jauh lebih mengintimidasi daripada amukan kemarahan. 500 juta rupiah, Mas. Kamu menjaminkan rumah ini, rumah yang 80%-nya dibangun dari uang pribadiku tanpa membicarakannya denganku sama sekali. Dan kamu bilang ini demi kebaikan bersama. Kebaikan bersama yang mana, Mas? Proyek pengadaan tekstil. Danang Harsa terkejut mendengarnya. Ia tidak menyangka Ratih bisa langsung menebak kemana arah aliran dana tersebut. Wajahnya yang kuyu berubah menjadi kemerahan, karena harga dirinya yang merasa tersudut. "Kamu selalu saja begitu. Ratih selalu perhitungan tentang uang, tentang siapa yang keluar modal paling banyak." Harsa mulai menaikkan nada suaranya, mencoba menggunakan taktik intimidasi verbal untuk menutupi rasa rendah dirinya yang akut terhadap kesuksesan karier istrinya. "Kamu harus ingat, rumah ini dibalik nama atas namaku. Secara hukum, aku punya hak sebagai kepala keluarga untuk mengelolanya. Danang itu adikku, dia sedang butuh modal untuk proyek besar bersama lingkaran bisnis Ibu Broto. Kalau proyek ini sukses, kita juga yang akan mendapat nama baik di mata masyarakat." Ibu yang meminta hal ini langsung padaku, Ratih. "Kamu tahu sendiri bagaimana kondisi jantung Ibu sekarang kan?
Apa kamu mau bertanggung jawab kalau jantung ibu kumat lagi karena melihat Danang gagal bisnis dan kita dianggap pelit oleh tetangga-tetangga elit? Kamu itu istriku, harusnya mendukungku, bukan malah memperlakukan suamimu seperti pencuri di rumah sendiri. Harsa meluapkan emosinya dengan napas yang memburu, berharap kata-kata berbakti dan kesehatan ibu bisa membuat Ratih melunak seperti biasanya. Namun Ratih bukanlah wanita yang mudah goyah oleh manipulasi emosional picisan semacam itu. Ia justru melihat struktur kepribadian Harsa yang semakin rapuh dan pengecut. Mas, dengarkan aku baik-baik, Ratih berbicara dengan nada yang sangat pelan runut, namun setiap katanya terdengar tajam seperti sembilu yang mengiris keangkuhan Harsa. Aku tidak akan pernah menandatangani surat persetujuan istri untuk pencairan dana pinjaman ini. Tidak untuk proyek Danang, tidak untuk menjaga gengsi ibu di depan Ibu Broto, dan tidak untuk menebus ketakutanmu dianggap anak durhaka. Rumah ini adalah batas toleransi terakhirku. Jika kamu berani memanipulasi dokumen atau mencoba mencairkannya secara ilegal, aku tidak akan segan-segan membawa masalah ini ke ranah hukum pidana. Sekarang, silakan keluar dari ruang kerjaku. Mendengar jawaban yang begitu mutlak dan dingin dari Ratih, Harsa berdiri terpaku. Rasa frustrasi dan ketakutan berbaur menjadi satu di dalam dadanya. Ia tahu, jika dana ini tidak cair, ia akan menghadapi murka besar dari Ibu Lastri dan skema utang. Masa lalu keluarga yang selama ini ia tutup-tutupi menggunakan uang Ratih akan berisiko terbongkar. Tanpa mampu berkata-kata lagi, Harsa berbalik dan membanting pintu ruang kerja Ratih dengan keras. Keesokan harinya, penolakan Ratih memicu gelombang badai yang jauh lebih destruktif di dalam rumah kolonial tersebut. Ibu Lastri yang mengetahui bahwa menantunya menolak menjadi penjamin finansial langsung melancarkan aksi perang urat saraf yang sangat terstruktur. Alih-alih menegur Ratih secara langsung, Ibu Lastri memilih untuk memindahkan medan pertempuran ke ranah sosial tempat, di mana ia merasa memiliki kekuasaan mutlak. Sore itu, di pendopo samping Ibu Lastri sengaja mengundang Ibu Broto untuk minum teh sore. Dengan memanfaatkan suara angin yang berembus pelan, Ibu Lastri sengaja mengeraskan suaranya agar obrolan mereka terdengar sampai ke dapur dan area tengah tempat para pembantu bekerja, sebuah taktik khas untuk menyebarkan gosip domestik secara sistematis. Jeng Broto saya itu kadang menangis di dalam hati kalau melihat nasib anak lanang saya. Harsa, suara Ibu Lastri terdengar bergetar penuh sandiwara. Tangannya yang memegang cangkir porselen tampak sengaja dibuat sedikit gemetar. Punya istri yang penghasilannya lebih tinggi, itu ternyata menjadi ujian batin yang luar biasa bagi Harsa. Bayangkan, Jeng, uang belanja diatur begitu ketat, bahkan Harsa diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Semua aset harus dilaporkan, dan yang paling membuat saya perih, ada dana keluarga yang sengaja digelapkan untuk kepentingan pribadi keluarganya sendiri di kampung. Harsa sampai tidak punya muka di depan kolega dinasnya karena istrinya begitu dominan dan tidak tahu tata krama menghormati suami. Ibu Broto yang mendengar cerita tersebut langsung menyahut dengan ekspresi wajah yang dibuat prihatin. Meskipun di dalam hatinya ia merasa puas melihat keretakan di keluarga Baskoro yang selama ini selalu pamer kemewahan. Ya ampun, Jeng Lastri, kok bisa sampai seberani itu ya? Padahal kan dia itu menantu, harusnya tahu posisi. Zaman sekarang memang banyak wanita yang lupa kodratnya hanya karena bisa cari uang sendiri. Kalau di keluarga saya, hal seperti itu sudah tidak bisa dimaafkan, Jeng. Suami itu tetap harus dihormati nomor 1. Sabar ya, Jeng Lastri. Untung Harsa itu anak yang kuat dan berbakti pada jenengan. Fitnah-fitnah halus itu menyebar dengan cepat, seperti racun yang tidak terlihat, merusak reputasi profesional dan personal Ratih di lingkungan sekitar dalam waktu singkat.
Ratih yang pulang kerja menjelang malam, merasakan atmosfer rumah yang semakin pekat dengan kebencian. Para tetangga yang biasanya menyapanya saat ia turun dari mobil, kini memalingkan muka atau berbisik-bisik sinis di balik pagar rumah mereka. Namun, Ratih tetap berjalan dengan punggung tegak. Baginya opini publik yang dibangun di atas fondasi kebohongan tidak akan pernah bisa mengubah laporan neraca kebenaran yang ia pegang. Tekanan psikologis terhadap Ratih mencapai puncaknya 2 hari kemudian, ketika Danang mulai mengambil tindakan yang lebih agresif dan nekat akibat desakan utang judinya yang semakin mencekik. Sore itu, saat Ratih masih berada di kantor untuk menyelesaikan penutupan buku, akhir bulan seorang klien Danang mendatangkan 3 orang pria berbadan tegap dengan pakaian safari nekat ke rumah kolonial tersebut. Pria-pria itu bukanlah pegawai bank resmi, melainkan debt collector dari sindikat lintah darat berkedok koperasi, simpan pinjam rekanan bisnis informal yang dihubungi Danang untuk mendapatkan dana cepat tanpa prosedur yang rumit. Mereka berjalan mengelilingi rumah, mengukur luas pekarangan dengan tali meteran, dan sesekali mengambil foto struktur bangunan menggunakan kamera ponsel mereka. Ibu Lastri duduk di pendopo sambil menyajikan kopi hitam. Untuk para pria tersebut tersenyum ramah, seolah-olah mereka adalah tamu kehormatan, sama sekali tidak menyadari bahwa tindakan Danang sedang menggali liang kubur finansial bagi keluarga mereka sendiri. Harsa yang baru pulang kerja dari dinas pemerintahan hanya bisa berdiri gemetar di sudut teras, memandangi para lintah darat itu melakukan penilaian fisik bangunan dengan rasa takut yang luar biasa. Namun, ia tidak punya keberanian sedikit pun untuk menghentikan adiknya yang impulsif. Pukul 8 malam mobil Ratih memasuki halaman rumah. Begitu turun dari mobil, ia merasakan keheningan yang tidak biasa, sebuah kesunyian yang syarat akan aroma permusuhan. Ratih melangkah masuk melalui pintu samping yang langsung menuju ke arah kamar utama di lantai bawah. Namun, saat ia membuka pintu kamar, pemandangan di hadapannya membuat langkah kakinya terhenti seketika. Kamar utama yang biasanya rapi, kini tampak kosong dari barang-barang miliknya. Lemari pakaian jatinya terbuka lebar, dan seluruh gaun kerja, tas, sepatu, hingga berkas-berkas audit penting yang sedang ia tangani telah lenyap dari tempatnya. Jantung Ratih mencelos, bukan karena takut, melainkan karena rasa muak yang luar biasa atas kelancangan yang sudah melampaui batas kemanusiaan. Dari arah kegelapan koridor menuju dapur belakang, terdengar suara langkah kaki Danang yang mendekat dengan seringai sinis di wajahnya yang berminyak. "Oh, Mbak Ratih sudah pulang. Jangan bingung ya mencari barang-barangnya," ucap Danang dengan nada provokatif yang sengaja ditinggikan agar terdengar ke seluruh ruangan. "Barang-barangmu sudah dipindahkan ke gudang belakang. Kamar utama ini mau dibersihkan karena mulai besok ibu yang akan menempatinya," kata ibu orang luar yang tidak mau berkontribusi untuk keluarga tidak pantas tidur di kamar terbaik di rumah ini. Gudang belakang kan cukup luas, lembab sedikit tidak apa-apalah ya, hitung-hitung belajar hidup prihatin seperti asal-usul keluargamu yang miskin itu. Ratih membalikan tubuhnya, perlahan matanya yang tajam menembus kegelapan koridor dan menangkap sosok Harsa yang berdiri beberapa meter di belakang Danang. Harsa berdiri dengan kepala tertunduk. Kedua tangannya meremas ujung kemeja kerjanya sendiri. Matanya sengaja dipalingkan ke arah lantai ubin tegel. Sama sekali tidak berani menatap mata istrinya yang sedang dihinakan secara struktural oleh adik kandungnya sendiri. "Mas Harsa," panggil Ratih dengan suara yang sangat rendah dingin dan bergetar halus oleh konsentrasi emosi yang ia tahan di dada. "Kamu berdiri di sana, melihat adikmu memindahkan barang-barang istri sahmu.
ke gudang belakang yang kotor, dan kamu tidak melakukan apapun. Inikah wujud dari kejantanan dan kehormatan kepala keluarga yang selalu ibumu agung-agungkan itu? Harsa tidak menjawab. Pria itu hanya menghela napas berat, memalingkan wajahnya sepenuhnya ke arah dinding cor, membiarkan keheningan malam dan keserakahan keluarganya mengeksekusi hak-hak Ratih tanpa pembelaan sedikit pun. Di titik inilah, di bawah temaram lampu koridor rumah kolonial yang ia bayar sendiri, Ratih merasakan sesuatu di dalam dirinya patah secara permanen. Bukan semangatnya, melainkan sisa-sisa toleransi dan rasa cintanya pada Harsa telah menguap, habis digantikan oleh kalkulasi dingin seorang akuntan yang siap menghancurkan setiap jengkal parasit yang mencoba menguras hidupnya. Keheningan di koridor rumah kolonial itu terasa semakin pekat dan menyesakan pasca insiden pemindahan barang-barang Ratih secara paksa. Ratih melangkah menuju gudang belakang dengan ritme kaki yang tetap konsom, menolak untuk memperlihatkan kelemahan fisik atau emosional di depan Danang yang masih berdiri di ujung lorong dengan senyum kemenangan yang menjijikan. Gudang belakang itu berukuran 3 kali 4 meter, berbau apak khas kayu tua yang lembab dengan satu lampu bohlam kuning 5 watt yang menggantung menyedihkan di langit-langit. Di sanalah tumpukan koper pakaian dan kotak-kotak plastik berisi berkas audit penting milik Ratih diletakkan secara serampangan di atas lantai semen yang dingin. Ratih berlutut di depan salah satu kotak jemarinya, meraba permukaan kardus yang sedikit basah karena rembesan air dinding. Alih-alih menangis atau meratapi nasibnya, otak analitis Ratih justru bekerja 2 kali lebih cepat. Tekanan mental yang ia hadapi di kantor karena tenggat waktu audit korporasi besar seolah melebur dengan krisis domestik ini, menciptakan sebuah ketajaman fokus yang luar biasa dingin. Ia tahu tangisan tidak akan mengubah angka di neraca dan emosi tidak akan bisa menebus kembali sertifikat rumahnya. Hanya bukti hukum yang mutlak yang bisa menghancurkan sindikat parasit ini. Keesokan paginya, serangan psikologis dari Ibu Lastri tidak mengendur melainkan naik ke tingkatan yang jauh lebih agresif dan terencana. Tanpa sepengetahuan Ratih, Ibu Lastri memanfaatkan momentum kepergian Ratih ke kantor untuk mengadakan pertemuan keluarga besar darurat di pendopo utama. Pertemuan itu dihadiri oleh para sepupu senior dari Trah Baskoro, namun agenda utamanya bukanlah silaturahmi, melainkan sebuah konspirasi pembagian warisan semu atas rumah kolonial yang ditempati Ratih. Dari balik jendela kaca ruang tengah yang sengaja dibuka sedikit oleh pembantu yang bersimpati, pada Ratih terdengar suara Ibu Lastri yang menggelegar dengan nada feodal yang kental. Jadi, begitu para sesepuh sekalian Harsa sebagai anak lanang tertua, sudah sepantasnya memegang kendali penuh atas tanah leluhur ini. Dan karena Danang membutuhkan ruang untuk mengembangkan bisnis tekstilnya yang bekerja sama dengan kalangan atas, saya memutuskan bahwa pavilion samping rumah ini akan dialihkan hak pengelolaannya secara penuh kepada Danang untuk dijadikan kantor pusat operasionalnya. Ini adalah keputusan adat keluarga demi kelangsungan ekonomi Trah Baskoro agar tidak runtuh oleh keangkuhan orang luar. Ucap Ibu Lastri disambut anggukan. Setuju dari para kerabat yang sama sekali tidak tahu bahwa tanah itu dibeli dengan uang pribadi Ratih. Mereka merancang pembagian ruang mencoret-coret denah rumah di atas kertas, seolah-olah Ratih adalah hantu yang tidak pernah ada dan tidak memiliki hak sepeser pun atas dinding-dinding kokoh yang melindungi mereka dari badai. Sementara konspirasi keluarga itu berlangsung di rumah Ratih, berada di ruang kerjanya di firma hukum perbankan, memanfaatkan akses hukum khusus dan hubungan profesionalnya dengan beberapa pejabat kepatuhan bank untuk menggali dokumen mutasi rekening lama milik Harsa selama 3 tahun terakhir. Sebagai akuntan senior Ratih, memiliki insting yang kuat.
bahwa ada kebocoran dana yang jauh lebih besar daripada sekadar utang-utang kecil Danang. Ketika file enkripsi data mutasi itu terbuka di layar monitornya jemari Ratih, mendadak membeku di atas papan ketik. Matanya melebar menatap baris demi baris transaksi penarikan tunai dan transfer otomatis yang terstruktur RA Deo setiap bulannya. Rekening bersama yang mereka kumpulkan dengan susah payah, yang awalnya dialokasikan khusus sebagai tabungan pendidikan tinggi anak mereka di masa depan, telah dikuras habis secara sistematis oleh Harsa. Total dana sebesar 350 juta rupiah telah dipindahkan secara berkala ke rekening pribadi Danang. Catatan memo transaksi yang ditulis Harsa dalam sistem perbankan menceritakan pengkhianatan yang sesungguhnya, dana talangan investasi, suntikan modal proyek emas, yang setelah Ratih cross-check dengan data sekunder semuanya adalah nama samaran untuk menutupi kerugian investasi bodoh berskala besar dan taruhan judi online. Danang yang gagal total. Harsa pria yang ia sebut, suami telah mencuri masa depan anak mereka sendiri demi menuruti ego adiknya dan ketakutan akutnya dianggap durhaka oleh ibunya. Kehancuran emosional Ratih belum selesai. Sore itu badai, sesungguhnya menghantam kota membawa hujan deras yang disertai angin kencang. Ratih pulang ke rumah dalam kondisi basah kuyup setelah menghabiskan waktu berjam-jam di kantor pusat bank untuk mengurus dokumen pembatalan agunan sepihak. Sepatunya tergenang air dan pakaian kerjanya terasa dingin melekat di kulitnya. Namun, begitu ia melangkah masuk ke ruang tamu utama, pemandangan di hadapannya seperti tamparan keras yang merontokkan sisa-sisa kewarasannya. Di atas sofa beludru mewah di ruang tamu, duduk seorang wanita muda berparas anggun mengenakan kebaya kutu baru modern berwarna hijau lumut, lengkap dengan sanggul kecil yang tertata rapi. Wanita itu adalah Sekar, mantan kekasih Harsa dari masa lalu, seorang perempuan dari keluarga ningrat bangkrut yang sejak dulu menjadi menantu impian Ibu Lastri, namun gagal dinikahkan karena masalah mahar yang terlalu tinggi kala itu. Ibu Lastri sedang duduk di samping Sekar, tertawa lepas sambil menuangkan teh dari teko porselen terbaik ke cangkir. Sekar sementara Harsa duduk di seberang mereka dengan wajah yang tampak berbinar, sebuah ekspresi kebahagiaan yang tidak pernah Ratih lihat selama 2 tahun terakhir pernikahan mereka. Begitu melihat Ratih berdiri di ambang pintu, dengan kondisi basah kuyup memegang tas kerja yang kedap air tawa di ruangan itu, mendadak surut digantikan oleh senyuman sinis Ibu Lastri yang kembali menguar. "Oh, ada buruh pasar baru pulang jam segini." Suara Ibu Lastri meluncur dengan nada manis, namun sangat beracun sengaja diucapkan di depan. Sekar untuk menjatuhkan harga diri Ratih serendah mungkin. Sekar kenalkan ini, Ratih, wanita yang mendampingi Harsa sekarang. Ya begitulah namanya juga orang biasa yang hanya tahu cara menghitung uang, jam kerjanya seperti buruh pabrik, tidak kenal waktu, dan tidak punya tata krama budaya. Budaya tingkat tinggi untuk menyambut tamu di rumah. Beda sekali dengan kamu, ya Sekar yang paham betul bagaimana cara bersikap anggun sebagai keturunan darah biru meskipun keluarga sedang prihatin. Harsa tolong tuangkan teh lagi untuk... Sekar kasihan cangkirnya sudah kosong, lanjut Ibu Lastri dengan santai. Ratih menatap Harsa, berharap ada satu percikan harga diri dari suaminya untuk membelanya di depan wanita lain. Namun Harsa justru menghindari tatapan Ratih. Pria itu berdiri dengan patuh mengambil teko porselen dan menuangkan teh ke cangkir Sekar. Dengan gerakan yang lembut, bahkan sempat melemparkan senyum tipis yang penuh perhatian kepada sang mantan kekasih, tepat di hadapan mata istrinya yang sedang kedinginan karena memperjuangkan rumah mereka dari sitaan bank. Ratih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia melangkah melewati ruang tamu, dengan kepala tegak masuk ke dalam gudang belakang
untuk mengganti pakaiannya yang basah dengan baju kaos katun sederhana. Di dalam ruang sempit yang pengap itu, Ratih meraba tas kerjanya untuk mengambil surat penolakan agunan resmi dari bank yang baru saja ia perjuangkan mati-matian sore tadi. Surat itu adalah dokumen krusial yang menyatakan bahwa pengajuan kredit Harsa cacat hukum karena indikasi pemalsuan persetujuan istri dan bank tidak akan mencairkan dana tersebut. Namun, saat jemarinya meraba bagian dalam tas yang biasanya terstruktur, rapi folder kulit tempat ia menyimpan surat tersebut telah kosong. Surat itu lenyap. Kepanikan yang sangat jarang terjadi dalam hidup Ratih mulai merayap di dadanya. Ia membongkar seluruh isi tasnya ke atas kasur lipat kecil di gudang, namun dokumen itu benar-benar tidak ada. Tiba-tiba dari arah ruang tengah terdengar suara tawa kemenangan Danang yang menggelegar disusul oleh suara Harsa yang terdengar panik namun pasrah. Ratih segera keluar dari gudang dan berjalan menuju ruang tengah. Di sana, di bawah lampu kristal yang benderang Danang, sedang mengacung-acung selembar kertas-kertas yang sangat Ratih kenali sebagai surat penolakan bank yang ia cari. Di samping Danang, Ibu Lastri sedang tersenyum, puas sementara Harsa memegang sebuah pulpen dengan tangan yang gemetar hebat. Wah, Mbak Ratih pinter ya. Bisa dapat surat pembatalan ini dari bank, sahut Danang dengan nada provokatif yang dipenuhi kelicikan narsistiknya. Tapi maaf ya Mbak, kamu terlambat. Mas Harsa tadi sore sudah menandatangani dokumen baru di bawah pandangan orang-orang koperasi kita. Surat penolakanmu ini sudah tidak berguna karena tanda tanganmu di surat persetujuan istri yang baru sudah dipalsukan dengan sangat rapi oleh Mas Harsa atas perintah Ibu. Dananya sudah cair sebagian ke rekeningku jam 6 sore tadi untuk menutup dana proyek darurat kami. Rumah ini sekarang resmi menjadi milik koperasi kalau kita tidak bisa bayar termin pertama bulan depan. Ratih merasakan dunia di sekelilingnya mendadak berputar lambat. Pandangannya terpaku pada Harsa yang berdiri mematung dengan pulpen. Masih di tangannya wajah suaminya, tampak seperti seorang terpidana mati yang pasrah pada takdirnya sendiri. Mas, kamu memalsukan tanda tanganku. Kamu menyerahkan rumah ini ke lintah darat, suara Ratih keluar dalam bisikan yang sangat tipis, namun membawa getaran horor psikologis yang luar biasa besar di dalam ruangan tersebut. Harsa mencoba melangkah maju, wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang bercampur dengan keputusasaan seorang pengecut. Ratih, maafkan aku terpaksa. Danang diancam akan dilaporkan ke polisi kalau utang judinya tidak dibayar malam ini. Ibu bisa jantungan kalau Danang masuk penjara. Aku harus menyelamatkan keluarga ini. Ratih, kamu kan bisa cari uang lagi. Kariermu bagus, tapi nama besar keluargaku tidak bisa digantikan oleh apapun. Tolong pahami posisiku sebagai anak. Ratap Harsa dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Di detik itu, di bawah tatapan sinis Ibu Lastri dan tawa puas, Danang Ratih menyadari satu kebenaran yang paling busuk, seluruh keluarga ini bukanlah sebuah struktur rumah tangga, melainkan sebuah sindikat kriminal domestik yang terorganisir untuk menguras seluruh eksistensi hidupnya hingga tak bersisa. Hidup Ratih runtuh dalam satu malam, namun dari reruntuhan itu, sebuah rencana pembalasan yang dingin dan matematis mulai terbentuk di dalam kepalanya. Malam itu, badai di luar rumah seolah berpindah ke dalam ruang tengah yang luas. Cahaya dari lampu kristal gantung yang mewah memantul di atas meja porselen bundar kebanggaan Ibu Lastri, tempat di mana keluarga besar Baskoro biasanya berkumpul untuk memamerkan kejayaan semu mereka. Kali ini,
Atmosfer ruangan begitu pekat oleh aroma kemenangan palsu. Danang duduk bersandar sambil menghitung lembaran uang tunai hasil pencairan dana darurat dari Koperasi Lintah Darat. Sementara Ibu Lasri tersenyum lebar sembari menyesap teh melati. Dari cangkir porselennya mengabaikan fakta bahwa kenyamanan mereka malam ini dibayar dengan pengkhianatan terbesar terhadap Ratih. Harsa berdiri di dekat jendela, memandangi hujan raut wajahnya dipenuhi kecemasan yang mendalam, sebuah ekspresi dari seorang penakut yang tahu bahwa ia telah melompati batas yang tidak bisa ditarik kembali. Pintu ruang tengah bergeser terbuka, dengan suara ketukan kayu yang pelan namun tegas. Ratih melangkah masuk. Ia tidak lagi mengenakan pakaian kaos katun sederhana, melainkan setelan kerja formalnya yang rapi blazer hitam. Pekat dan kemeja putih yang disetrika sempurna, seolah ia sedang bersiap menghadiri rapat dewan direksi korporasi multinasional. Di tangannya Ratih membawa sebuah map jinjing kulit berwarna coklat tua yang tebal. Langkah kakinya begitu tenang, ritmis, dan penuh penekanan. Tanpa sepatah kata pun, Ratih berjalan mendekati meja porselen tersebut. Dengan satu gerakan yang mantap dan dingin, ia mengempaskan map tebal itu, tepat di tengah meja, membuat cangkir porselen Ibu Lastri berdenting keras dan lembaran uang di tangan Danang hampir berhamburan. Apa-apaan ini, Ratih? Kamu tidak punya tata krama sekali masuk ke ruangan tempat orang tua sedang berkumpul, bentak. Ibu Lastri, wajahnya yang tadi penuh senyum, langsung menegang matanya menatap tajam ke arah map yang mengganggu kenyamanannya. Ratih tidak mundur satu tapak pun. Ia berdiri tegak meletakkan kedua telapak tangannya di pinggiran meja porselen, lalu menatap ibu mertuanya lurus-lurus. Di dalam map itu adalah seluruh dokumen mutasi perbankan selama 3 tahun terakhir Mas Harsa. Rekam jejak transfer ilegal dari rekening bersama tabungan pendidikan anak kita ke rekening pribadi. Danang bukti pemalsuan tanda tangan. Persetujuan istri yang baru saja kalian lakukan sore tadi dan seluruh aliran dana gelap yang masuk ke rumah ini. Suara Ratih meluncur dengan nada yang sangat datar terstruktur, namun membawa tekanan psikologis yang luar biasa berat, seolah setiap kalimatnya adalah palu hakim yang siap diketuk. Danang langsung berdiri dari kursinya, wajahnya memerah karena merasa terancam. Ia mencoba memotong pembicaraan dengan gaya agresifnya yang biasa. Alah Mbak Ratih, jangan sok tahu ya. Itu uang modal proyek tekstil resmi Mas Harsa itu. Abangku, dia berhak membantu adiknya sendiri. Kamu itu cuman orang luar yang sirik karena tidak dilibatkan dalam keuntungan besar proyek ini dengan lingkaran Ibu Broto. Jangan coba-coba mengancam kami. Dengan kertas-kertas sampah itu, Ratih mengalihkan pandangannya kepada Danang, sebuah senyuman tipis yang sangat asing dan dingin terukir di bibirnya. Proyek tekstil resmi Danang atau kedok pencucian uang dari sindikat judi online lintas daerah yang sedang diinvestigasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ruangan itu mendadak hening seketika. Kata-kata pencucian uang dan investigasi bergema di dinding-dinding tinggi rumah kolonial itu seperti petir di siang bolong. Harsa membalikkan badannya dengan cepat, dari jendela wajahnya mendadak pucat pasi seperti mayat. Ratih, apa ini mah? Apa maksudmu? Kamu bicara apa? Tanya Harsa dengan suara yang gagap dan bergetar hebat. Ratih membuka map tersebut dengan tenang, mengambil selembar dokumen audit forensik digital yang telah ia tanda tangani secara resmi sebagai akuntan publik. Lingkungan bisnis yang dibawa Danang yang melibatkan nama Ibu Broto sebenarnya adalah jaringan pencucian uang. Rekening koperasi tempat kalian mencairkan dana agunan rumah ini sore tadi adalah rekening penampung dana judi online yang malam ini, tepat jam 7 malam tadi,
telah dibekukan secara resmi oleh otoritas pusat atas laporan audit investigasi rahasia yang dikirimkan secara anonim. Dana yang kamu pegang itu, Danang adalah dana ilegal. Dan karena kalian menggunakan sertifikat rumah ini sebagai agunan, maka dalam waktu 24 jam, rumah ini akan langsung dikepung oleh pihak berwajib dan sindikat lintah darat yang menuntut uang mereka kembali. Karena dana di sistem mereka telah terkunci. Mendengar hal itu, Ibu Lastri langsung berdiri dari kursi kebesarannya. Bukannya merasa bersalah atau malu karena kejahatan anaknya terbongkar, ego narsistik dan feolalnya justru meledak menjadi kemurkaan yang tak terkendali. "Kamu, wanita berhati iblis," Ratih berteriak Ibu Lastri dengan suara yang melengking tinggi jarinya yang berhias giok, menunjuk tepat di depan wajah Ratih. "Kamu sengaja ingin menghancurkan masa depan adik iparmu sendiri. Kamu sirik karena keluarga Baskoro akan kembali berjaya. Dengar ya, semua uang yang kamu hasilkan di dalam rumah ini, semua aset yang ada di sini adalah hak milik keluarga suami. Berdasarkan hukum adat dan kedudukanmu sebagai istri, kamu tidak punya hak untuk mengatur atau mengaudit keluarga kami. Kamu itu cuman menumpang nama besar kami. Dasar wanita tidak tahu diuntung." Tepat pada saat itu, pintu depan rumah terbuka dan Ibu Broto melangkah masuk dengan tergesa-gesa tanpa permisi. Wajah tetangga elit itu tampak panik luar biasa. Ponselnya masih menempel di telinga. "Jeng Lastri, proyek kita dibatalkan. Rekening koperasi dibekukan polisi. Nama saya bisa terseret ini. Saya memutuskan hubungan sekarang juga. Jangan pernah hubungi saya lagi," teriak Ibu Broto dengan ketakutan yang teramat sangat, lalu berbalik pergi meninggalkan keluarga Lastri yang kini kehilangan pelindung sosial dan finansial mereka dalam sekejap. Danang yang menyadari posisinya telah hancur total, langsung mundur perlahan, wajahnya dipenuhi keputusasaan seorang parasit yang tahu bahwa pelariannya telah berakhir. Harsa yang merasa harga dirinya hancur berkeping-keping di depan ibunya, melangkah maju dengan cepat. Rasa rendah diri yang selama bertahun-tahun ia pendam terhadap kesuksesan karier Ratih, kini meledak menjadi agresi verbal yang kejam. "Kurang ajar kamu, Ratih." Kemajuannya merapat ke arah Ratih, matanya membelalak penuh amarah yang dipaksakan untuk menutupi kepandirannya sendiri. "Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu mempermalukan aku, mempermalukan ibuku, dan menghancurkan keluargaku di depan tetangga. Aku menyesal pernah menikahi wanita dingin seperti kamu. Wanita yang tidak punya rahim sosial, yang hanya tahu angka dan hukum, tanpa punya rasa hormat pada suami. Mulai malam ini, detik ini juga, kamu bukan lagi istriku. Keluar kamu dari rumah ini. Keluar dari rumah keluargaku malam ini juga," usir Harsa dengan suara yang menggelegar menunjuk ke arah pintu luar yang sedang diterpa badai hujan. Adegan puncak yang mengejutkan pun terjadi. Ratih tidak menangis. Ia tidak memohon, tidak berlutut, dan tidak menunjukkan kepedihan sedikit pun. Ia justru menatap Harsa dengan tatapan yang sangat asing, datar, dan benar-benar kosong, sebuah kekosongan emosional yang begitu pekat, sehingga membuat kemarahan Harsa mendadak surut, digantikan oleh rasa merinding yang aneh di sekujur tubuhnya. Tatapan Ratih seolah mengatakan bahwa pria di hadapannya ini sudah tidak lebih dari seonggok benda mati yang tidak memiliki arti apapun dalam hidupnya. Ratih berbalik dengan anggun, berjalan dengan tenang menuju gudang belakang. Di sana, ia mengambil satu koper kecil beroda yang berisi pakaian kerjanya dan beberapa berkas pribadi penting yang telah ia amankan sejak awal. Ratih berjalan kembali melewati ruang tengah tanpa melirik sedikit pun ke arah 3 orang yang masih mematung di sana. Ia melangkah keluar, menembus pintu utama, membiarkan angin malam yang dingin dan rintik hujan membasahi blazernya. Sambil menyeret kopernya,
Ia berjalan menyusuri halaman hingga mencapai gerbang besi besar rumah kolonial tersebut. Sebelum melangkah keluar ke jalan raya Ratih, membalikkan badannya perlahan. Dari dalam tas kerjanya, ia mengeluarkan sebuah kunci cadangan berbahan kuningan kuno kunci gerbang utama yang selama ini terpasang kokoh. Dengan gerakan yang dingin dan pasti Ratih memasukkan kunci tersebut ke dalam lubangnya, memutarnya 2 kali hingga terdengar bunyi klik yang keras mengunci gerbang utama itu rapat-rapat dari luar. Ia meninggalkan seluruh keluarga Lastri terjebak di dalam kemegahan rumah kolonial yang kini telah berubah menjadi sangkar hukum yang akan segera aktif mengeksekusi mereka keesokan harinya. Sementara Ratih berjalan menjauh menuju mobilnya dengan kedamaian yang mutlak di dalam jiwanya. Pagi hari, pasca ledakan krisis di rumah kolonial, itu tidak lagi membawa ketenangan seperti biasanya. Semburat matahari yang muncul di balik awan mendung menyinari ubin Tegel yang kini tampak kusam seolah-olah seluruh sisa berkah dan energi kehidupan telah runtuh bersama kepergian Ratih semalam. Pukul 7 pagi, suasana sunyi rumah itu pecah berantakan oleh suara gedoran keras di gerbang besi luar yang telah dikunci mati oleh Ratih. Alih-alih mendapatkan keuntungan besar dari pencarian proyek fiktifnya rumah itu, kini resmi dikepung oleh para penagih utang dari sindikat lintah darat. Mereka datang membawa 5 orang preman pasar berbadan tegap dengan wajah garang menuntut pengembalian dana termin pertama yang gagal terverifikasi di sistem perbankan akibat laporan audit rahasia Ratih yang membekukan aliran pencucian uang Danang malam sebelumnya. Harsa terbangun dengan jantung yang berdegup kencang. Ia berlari ke jendela. Lantai 2 dengan tubuh gemetar, hanya untuk melihat gerbang rumahnya digoyang-goyang secara paksa dari luar, disertai teriakan makian yang kasar. Kepanikan masif langsung menjalar ke seluruh penjuru rumah. Ibu Lastri yang baru saja keluar dari kamarnya dengan mengenakan kain jarik premiumnya, tampak kebingungan wajahnya yang biasa dipenuhi keangkuhan ningrat. Kini memucat seketika mendengar suara riuh rendah di luar pagar. Harsa, ada apa itu di luar? Kenapa gerbang kita digedor seperti itu? Di mana Ratih suruh? Dia mengusir orang-orang kasar itu, suara Ibu Lastri bergetar penuh kecemasan. Namun, Harsa tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa memandangi ibunya dengan mata yang dipenuhi ketakutan seorang pengecut yang tahu bahwa perisai finansial mereka telah hilang. Di tengah situasi yang semakin kacau, Danang justru mengambil langkah yang paling menjijikan bagi seorang parasit. Menyadari bahwa dana pencucian uangnya telah dibekukan dan lintah darat kini datang untuk menagih nyawanya, Danang menyelinap ke area dapur belakang. Tanpa memedulikan ibu kandungnya yang mulai menangis atau abangnya yang linglung. Danang membuka pintu belakang yang terhubung ke gang sempit, melarikan diri dengan membawa sisa uang tunai yang sempat ia pegang semalam, meninggalkan keluarganya sendiri untuk menghadapi amukan para penagih utang tanpa perlindungan sedikit pun. Ketika para preman berhasil mendobrak paksa gembok gerbang luar, mereka langsung merangsek masuk ke dalam ruang tengah menghancurkan batas kesopanan domestik yang selama ini diagung-agungkan Ibu Lastri. Penyesalan dan kepanikan masif mencapai titik kulminasinya saat para penagih utang mulai menempelkan stiker merah bertuliskan aset dalam penyitaan di atas lemari, jati cermin antik, hingga meja porselen bundar kebanggaan Ibu Lastri. Melihat porselen-porselen mahalnya yang dianggap sebagai simbol terah bangsawan tertinggi, kini disentuh dan disita secara kasar oleh orang-orang pasar Ibu Lastri, mengalami guncangan psikologis yang luar biasa hebat. Napasnya mendadak sesak dadanya, terasa seperti dihantam batu besar, dan dalam hitungan detik tubuh paruh bayanya limbung ke atas ubin Tegel. Serangan panik dan stroke ringan itu
merusak fungsi motorik tubuh bagian kanannya, seketika membuatnya terjatuh dalam kondisi setengah lumpuh, tidak mampu lagi mengucapkan sindiran-sindiran halus khas ningrat yang biasa ia lontarkan. Harsa yang melihat ibunya terkapar langsung histeris. Ia mencoba meraih ponselnya berniat menghubungi Ratih untuk meminta bantuan finansial dan analisis darurat seperti yang biasa istrinya lakukan setiap kali keluarga mereka terjerat masalah. Harsa mengetik nomor Ratih dengan jemari yang basah oleh keringat dingin. 1 kali, 2 kali, hingga lebih dari 100 kali panggilan ia layangkan sepanjang siang itu. Namun, tidak ada satupun panggilan yang tersambung. Nomor Ratih telah dialihkan secara sistematis ke firma hukum perbankan yang telah ditunjuk Ratih semalam untuk mengurus 2 hal sekaligus gugatan cerai mutlak di pengadilan agama serta gugatan pidana terkait pemalsuan dokumen persetujuan istri dan penggelapan dana tabungan anak yang ditujukan kepada Harsa dan Danang. Sore harinya, suasana rumah kolonial itu berubah total menjadi sunyi berat dan penuh dengan penderitaan fisik yang nyata. Para penagih utang telah pergi setelah mengangkut hampir seluruh perabotan mewah di ruang tengah, menyisakan satu ruangan kecil yang pengap di dekat dapur, satu-satunya area yang belum sempat dieksekusi secara hukum. Di dalam ruangan sempit itulah, Harsa terpaksa merawat ibunya yang kini hanya bisa berbaring lemah di atas kasur tanpa ranjang. Harsa duduk bersimpuh di lantai semen, tangannya yang gemetar, memegang mangkuk bubur instan yang ia beli dengan sisa uang receh di dompetnya. Ia menyuapi ibunya sendok demi sendok dengan gerakan yang sangat canggung. Air matanya menetes jatuh ke atas kain kusam yang dikenakan Ibu Lastri. Tidak ada lagi pembicaraan tentang darah murni. Baskoro tidak ada lagi keangkuhan tentang posisi istri sebagai pelayan rumah tangga. Yang terdengar di dalam ruangan kecil itu hanyalah suara isak tangis penyesalan dari Ibu Lastri yang meratapi kebodohannya sendiri. Dengan mulutnya yang kini agak miring akibat stroke Ibu Lastri, terus-menerus menatap langit-langit sambil meneteskan air mata berbisik. Lirih menanyakan, mengapa ia tega membuang Ratih menantu yang selama bertahun-tahun ternyata menjadi tiang penyangga nyata yang menyembunyikan seluruh kebusukan dan kemiskinan keluarga mereka dari pandangan dunia luar. Gengsi sosial yang ia pertahankan mati-matian di depan Ibu Broto kini hancur lebur. Apalagi saat Harsa menceritakan bahwa Ibu Broto bahkan tidak mau mengangkat telepon mereka sama sekali dan telah memblokir semua akses komunikasi. Harsa terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa tanpa kemampuan finansial, kecermatan, dan analisis dingin dari Ratih, dirinya tidak lebih dari seorang pria paruh baya tanpa fungsi sosial. Seorang pegawai administrasi biasa yang bahkan tidak memiliki kemampuan dasar untuk menyelamatkan ibunya sendiri dari kehancuran absolut. 6 bulan berlalu sejak malam badai yang meruntuhkan seluruh fondasi keluarga Baskoro. Waktu seolah berjalan lambat bagi mereka yang terjebak dalam penyesalan, namun bergerak taktis bagi Ratih yang terus melangkah maju, membangun kembali puing-puing hidupnya. Proses hukum di pengadilan berjalan tanpa hambatan berarti. Seluruh bukti audit forensik, rekam jejak transfer ilegal, dan manipulasi dokumen yang dikumpulkan Ratih terbukti mutlak di depan majelis hakim. Rumah kolonial yang penuh dengan memori toksik itu akhirnya dieksekusi oleh pengadilan akibat kegagalan bayar agunan koperasi Lintah Darat Danang. Namun, disinilah ketajaman analisis seorang akuntan senior terbukti nyata. Sejak awal Ratih telah memisahkan seluruh dana kompensasi profesional dan tabungan pribadinya ke dalam korporasi hukum mandiri yang tidak bisa disentuh oleh klaim kebangkrutan keluarga Harsa. Melalui mekanisme lelang resmi pengadilan yang sah, Ratih menebus kembali rumah tersebut secara penuh atas namanya sendiri. Kini, rumah bergaya Hindia Belanda itu telah bersih seutuhnya
dari bayang-bayang Terah Baskoro. Tidak ada lagi aroma kemunafikan feodal, yang tersisa hanyalah kemegahan arsitektur yang berdiri kokoh di bawah kepemilikan tunggal seorang ratih. Sore itu, langit kota dinaungi warna jingga. Keemasan yang tenang saat Ratih memutuskan untuk mengambil langkah terakhirnya sebuah keputusan untuk menutup buku masa lalu secara terhormat. Ia mengendarai mobilnya menuju sebuah kawasan pinggiran kota yang padat dan kumuh, jauh dari cagar budaya elit tempat ia biasa tinggal. Di sana, di sebuah kontrakan kecil, berukuran petak dengan dinding semen yang terkelupas, dan atap seng yang mulai berkarat Harsa dan Ibu Lastri, kini menghabiskan sisa hidup mereka. Pertemuan itu berjalan sangat sunyi, tanpa ada teriakan histeris, tanpa ada melodrama, dan tanpa ada lagi kepura-puraan status sosial. Ketika Ratih melangkah masuk melewati pintu kayu yang lapuk, ia melihat Harsa sedang duduk menunduk di atas kursi plastik. Pakaian suaminya tampak kusam rambutnya yang mulai memutih, dibiarkan berantakan, mencerminkan hilangnya seluruh harga diri, seorang pria yang dulu selalu berlindung di balik ketiak ibunya. Di sudut ruangan, Ibu Lastri duduk di atas kursi roda bekas yang berkarat, matanya yang dulu selalu memandang rendah. Ratih kini berkaca-kaca penuh dengan rasa bersalah malu dan ketakutan yang teramat mendalam. Ratih tidak datang untuk memaki, tidak untuk memamerkan mobil barunya, ataupun merayakan kemenangannya secara verbal. Sikapnya tetap sama seperti 6 bulan lalu, tenang runut dan hemat kata. Ia berjalan mendekati meja kayu kecil di tengah ruangan lalu meletakkan selembar surat perjanjian pelunasan sisa utang informal Harsa yang telah ia bayarkan secara anonim ke Koperasi Lintah Darat beberapa minggu lalu. Tindakan itu ia lakukan murni agar Harsa tidak perlu mendekam di dalam penjara demi masa depan psikologis anak mereka yang tidak perlu memiliki ayah seorang narapidana. Namun, tepat di samping surat pelunasan tersebut, Ratih meletakkan dokumen kedua sebuah akta cerai yang telah sah ditandatangani dan dicap oleh Hakim Pengadilan Agama. Ratih telah menyelamatkan nyawa dan sisa fisik mereka dari jeratan hukum pidana. Namun, di saat yang sama ia menarik dirinya seutuhnya dari kehidupan mereka untuk selamanya. Angka telah seimbang kewajibannya sebagai manusia, telah tuntas, dan kini saatnya garis pemisah ditarik secara permanen. Momen rekonsiliasi yang pahit sekaligus manis pun terjadi di ruang kontrakan yang sempit itu. Ibu Lastri dengan tubuh bagian kanannya yang masih kaku akibat sisa serangan stroke mencoba menggerakkan tangan kirinya yang gemetar dengan susah payah. Wanita tua yang dulunya menganggap dirinya bangsawan tertinggi itu meraih jemari Ratih perlahan. Dalam sebuah penyerahan ego total yang paling rendah, Ibu Lastri menarik tangan Ratih, mendekati wajahnya mencoba mencium punggung tangan menantu yang dulu ia cap sebagai orang luar yang menumpang rahim. Air mata Ibu Lastri jatuh membasahi kulit tangan Ratih, sebuah pengakuan tanpa kata bahwa kehormatan sejati yang selama ini ia cari pada porselen mahal dan silsilah keturunan, ternyata ada pada jiwa wanita mandiri yang pernah ia hinakan. Ratih membiarkan momen itu berlangsung selama beberapa detik demi menghormati sisa kemanusiaan di dalam diri mertuanya. Lalu dengan gerakan yang sangat lembut, namun tanpa kompromi, Ratih menarik kembali tangannya perlahan. Ia memberikan anggukan hormat terakhir kepada Ibu Lastri dan Harsa yang tetap membisu 1000 bahasa karena terlalu malu untuk sekadar mengucapkan kata maaf. Ratih membalikkan badannya dan melangkah keluar dari rumah kontrakan tersebut tanpa pernah menoleh lagi ke belakang. Ia masuk ke dalam mobilnya tepat saat matahari terbenam, sepenuhnya di ufuk barat, menyisakan ketenangan malam yang damai. Melalui kaca spion penonton storytelling YouTube,
Melihat ekspresi wajah Ratih yang sangat rileks, sebuah garis senyum tipis yang terbebas dari beban hubungan toksik dan kedamaian semu yang mengikatnya selama bertahun-tahun. Saat mobilnya melaju membelah jalanan kota yang mulai benderang oleh lampu jalan, sebuah narasi batin bergema kuat di dalam pikiran Ratih sebagai penutup lembaran hidupnya. Ia menyadari bahwa arti sejati dari sebuah kehormatan keluarga tidak pernah dibangun di atas porselen mahal yang bisa pecah, tidak pula pada terah keturunan semu yang melahirkan kemunafikan, melainkan di atas kejujuran, ketulusan dan keberanian radikal untuk tidak membiarkan diri kita dihancurkan oleh keserakahan orang-orang yang kita cintai. Ratih telah merebut kembali haknya, bukan hanya rumah kolonial itu, melainkan kedaulatan penuh atas jiwa dan masa depannya sendiri.